Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang seringkali terlupakan untuk pemenuhan hak-haknya. Salah satunya itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa melihat perbedaan latar belakang baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Hal ini seharusnya dilakukan dengan tujuan agar membentuk pendidikan inklusif yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya, para anak jalanan harus bekerja, mengemis, mengamen, atau bahkan memulung di jalanan demi untuk bertahan hidup, sehingga mereka tidak pernah merasakan atau memiliki kesempatan untuk merasakan bangku sekolah, bermain bersama teman, dan juga berinteraksi dengan orang banyak. Kurangnya akses pendidikan ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan. Mereka hidup tanpa bekal ilmu dan keterampilan yang memadai, yang pada akhirnya memperkecil mereka untuk keluar dari kehidupan jalanan. Ini bukan hanya persoalan individu saja, tetapi juga cerminan dari kurangnya perhatian dari negara serta masyarakat terhadap generasi muda yang rentan. Kita semua memiliki peran untuk ikut peduli. Pemerintah perlu lebih aktif dalam menyediakan pendidikan inklusif bagi mereka yang tersingkirkan. Salah satu contohnya adalah anak jalanan. Sementara masyarakat berperan dengan tidak memandang sebelah mata mereka dan mendukung inisiatif sosial yang membantu mereka kembali ke dunia pendidikan. Pengetahuan logika dasar rasio menurut saya bagus-bagus aja di Indonesia, tapi tergantung orang-orang. Kalau dari segi moral, jujur aja kurang sih, etikanya juga nggak ada. Menurut saya pendidikan di Indonesia ini cukup baik. Kayak generasi kita, Gen Z gitu, kayak bagus lah, bakal bagus. Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia tergolong masih mahal dan kurang merata. Contohnya kalau misalnya di pemerintahnya tuh lebih fokus ke Pulau Jawa, sedangkan kalau misalnya pulau yang lain rada diabaikan. Terus UKT makin lama makin mahal. Kurang lebih begitulah. Itu aja, harus saling membantu. Walaupun latar belakangnya beda-beda, tetap harus saling membantu, saling support satu sama lain. Ya, kurang lebih itu. Ya. Intinya saling menghargai, jangan sampai ada bully. Ini toleransi ataupun ada yang beda agama, kita tetap teman, sama rata aja. Pendapat saya tentang pendidikan inklusif di Indonesia itu sebenarnya pengalaman saya ya, beberapa kali sekelas sama teman-teman yang berbeda, entah itu dari teman-teman disabilitas atau teman-teman yang latar belakang ekonominya itu berbeda. Gak ada diskriminasi yang terlihat secara jelas dari pihak sekolah maupun pihak guru, justru malah saling membantu. Jadi menurut saya ya udah sukses sih, dari pengalaman saya 90% sukses. Pendidikan inklusif di Indonesia bisa diterapin. Kalau saran gue yang tadi aja, saling membantu aja, jangan menghina satu sama lain. Walaupun ada yang lebih di bawah dari kita, saling membantu aja. Kalau misalkan buat orang yang suka ngebully, butuh edukasi. Terus juga kalau Indonesia kan beda-beda ya orangnya. Kalau saran saya sih agar pendidikan inklusif ini bisa merata, mungkin dari penyikapan anak-anak atau bagaimana menanggapi mereka saat menemukan anak-anak yang berbeda latar belakangnya dari mereka sendiri gitu ya sih. Terus main sama temen, Main bola. seneng nggak di sekolah? Enggak. Buletan. Bola. Bola. Ya, ada bola. Apa? Olahraga. PJOK. Yoga. Kalau kalian nih sebenarnya cita-citanya jadi apa ya? Cita-cita Bola. semua? Saya sangat disayangkan sekali ya untuk anak-anak yang ada di sekitar jalan atau yang susah ataupun yang kesulitan, karena yang saya lihat banyak sekali siswa-siswa atau anak-anak yang berpotensi ya, bukan hanya dia harus punya atau apa, tetapi ternyata dia ini mampu. Sangat disayangkan kalau misalnya memang dari pemerintah tidak membantu ya untuk siswa-siswa yang tidak memiliki cukupan itu tidak sekolah. Tapi yang saya lihat sekarang untuk saat ini sekolah itu tidak harus memiliki
yang luar biasa, tapi juga yang penting kemampuan atau kemauan dari siswanya tersebut.